warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penugasan mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Kelompok, kali ini kita akan membahas tentang self-disclosure yang akan dibawa oleh kelompok 4, yang merupakan tentang konsep diri dan membuka diri. Johari Window memiliki 4 teori mengenai tentang konsep diri. Yang pertama yaitu open window, yang kedua itu blind window, yang ketiga itu hidden window, dan yang keempat unknown window. Kalian siap? Ayo kita mulai. Materi yang pertama yaitu open window. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Hal ini berpengaruh terhadap interaksi antara individu dan kelompok untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Contohnya, seperti seseorang yang berada dalam wilayah. Contoh mudahnya yaitu ia lebih cenderung melemparkan senyum, menyapa lebih awal, menjabat tangan, dan lebih banyak bercerita mengenai dirinya sendiri. Komunikasi tergantung pada tingkat keterbukaan di mana Anda akan membuka dirinya kepada orang lain dan kepada diri Anda sendiri. Jika Anda tidak mengizinkan orang lain mengetahui tentang diri Anda, komunikasi antara Anda dan orang lain tersebut akan mengalami hambatan. Contohnya yaitu adegan ketika sedang mengobrol dengan teman ataupun rekan kerja. Blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi di dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi efektif sehingga timbul berbagai permasalahan. Misalnya, orang yang biasa bersikap so asik ketika bertemu dengan orang baru, padahal dirinya sendiri merupakan seorang yang pendiam. Ia tidak dapat menilai dirinya sendiri sebagaimana sifat, perilaku, dan pikiran yang ia miliki, tetapi orang lain dapat menilainya. Hal ini sering disebut sebagai orang yang munafik. Dan di sini ada contoh sebuah percakapan dan seseorang yang berpikir bahwa dia pribadi yang menarik. Hidden window, wilayah tersembunyi atau rahasia, di mana seseorang mampu untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain, atau bisa dianggap juga sebagai informasi yang diri sendiri tahu tetapi orang lain tidak tahu. Nah, dapat berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Konsep hidden window ini juga terbagi menjadi 2, yaitu over disclosed atau under disclosed. Over disclosed yaitu seseorang terlalu banyak menceritakan rahasianya. Nah, hal ini membuat seseorang berada di wilayah terbuka. Sedangkan under disclosed yaitu seseorang sedikit menceritakan rahasianya. Nah, sehingga seseorang cenderung berada di wilayah rahasia. Misalnya nih, kamu merasa takut sama sesuatu, tapi kamu terus menutupi rasa takutmu dan jaim di depan teman-teman. Mungkin akan tiba saatnya kamu harus mengakui rasa takut tersebut dan menghadapinya ketimbang menyembunyikannya. Contohnya ingin curhat ke teman, namun takut nama beban. Unknown window. Unknown window merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif, karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Contoh dari unknown window yaitu kemampuan yang diremehkan karena minimnya pengalaman dorongan,
perasaan tertekan atau tidak sadar, bakat yang tidak disadari ada dalam diri seseorang, dan penyakit yang tidak diketahui.